Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mencoba menguraikan bagian dari materi mata kuliah fonologi. Ini bisa kalian pelajari bagi yang sekarang belajar fonologi maupun yang sudah pernah belajar fonologi. Karena saya yakin daya ingat manusia itu terbatas, maka ada baiknya kalian untuk mencoba belajar kembali terkait fonologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan perihal penamaan bunyi. Penamaan bunyi itu terbagi menjadi dua, penamaan bunyi berdasarkan artikulatornya atau artikulator apa saja yang terlibat ketika kita mengucapkan sebuah bunyi. Kemudian, penamaan bunyi juga bisa kita berikan, ya, kita pelajari berdasarkan cara kerjanya. Diapakan mulut kita, artikulator kita sehingga menghasilkan sebuah bunyi. Prosesnya seperti apa? Nah, hari ini atau video ini akan menguraikan penamaan bunyi khusus berdasarkan gangguannya atau cara kerjanya. Baik, langsung saja kita melanjutkan kepada cara kerja yang pertama. Cara kerja yang pertama itu adalah plosive atau hambat. Ini disebut dengan bunyi hambat. Bunyi-bunyi yang kita hasilkan itu bisa berdasarkan proses hambatan sebelumnya. Artinya sebelum bunyi dihasilkan ada hambatan yang harus dilakukan oleh salah satu artikulator kalian, bisa salah satu, bisa dua ataupun tiga. Ya. Artikulator itu akan menghambat lajunya udara dari paru-paru kita, kemudian dilepaskan kembali untuk menghasilkan bunyi. Nah, proses ini disebut dengan proses plosive atau proses hambat. Oke, ada dua istilah yang perlu kalian ketahui dalam proses plosive ini. Yang pertama adalah implosif, kemudian yang kedua adalah eksplosif. Nah, implosif ini adalah proses menahannya udara atau menghambatnya udara sebelum udara itu keluar menjadi sebuah bunyi. Sedangkan eksplosif adalah proses terjadinya pelepasan udara setelah tadi sudah diimplosifkan atau dihambat sebelumnya, kemudian dieksplosifkan, dan eksplosif inilah yang akan menghasilkan sebuah bunyi hambat nantinya. Contohnya apa? Contohnya bunyi-bunyi ada di sini nih. Ada bunyi B, kemudian P, T, D, K, dan G. Tanpa kita sadari ternyata bunyi-bunyi ini adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui proses hambat sebelumnya. Bisa kita buktikan pertama di B. B itu dihasilkan setelah bibir atas dan bibir bawah kita itu menghambat udara keluar. Kita praktikkan sedikit ya. Nah, itu bunyinya B. Nah, ini hanya tarikan saja ab-nya ya. Jadi jangan diikutin seakan-akan kita sedang menghambat. Nah, itu kemudian diletupkan B. Nah, itulah namanya eksplosif. Implosifnya ketika nah, itu implosifnya. B-nya, B itu eksplosifnya. Artinya ada hambat sebelum suara atau bunyi B itu dihasilkan. Sehingga ini disebut dengan bunyi hambat atau plosif. Bagaimana dengan P? P juga sama. P dan B itu hampir sama. Sama-sama, ya memang sama-sama bila-bilal ya. Sama-sama dihasilkan oleh proses hambat. Kemudian kebetulan ini artikulator yang terlibat bibir atas dan bibir bawah juga. B bibir atas bibir bawah, P juga bibir atas bibir bawah. Bedanya yang satu ada dengungan, yang satu tidak membutuhkan dengungan. Yang membutuhkan dengungan adalah yang B. Oleh karena itu ini disebut dengan bunyi bersuara. Yang B ya, B dan P itu sama-sama dibilabial. Kemudian sama-sama dihambat. Lalu bedanya apa? Bedanya yang tadi saya bilang. Yang satu itu berdengung, membutuhkan dengungan, yang satu tidak membutuhkan dengungan. Sebagai bukti, silakan kalian tutup telinga kalian ketika mengucapkan B dan P.
Ketika kalian menutup telinga kalian, kemudian mengucapkan B dan P, maka yang terjadi adalah dengungan B lebih terasa ketimbang P. Nah, ketika dengungan B lebih terasa daripada dengungan P, maaf, maka B inilah disebut dengan bunyi bersuara. Sedangkan P itu disebut dengan bunyi tidak bersuara. B, P sama-sama di bibir ya. B, P sama-sama di bibir, kemudian sama-sama dihambat, bedanya yang satu berdengung, yang satu lagi tidak berdengung. Buktikan saja ketika kalian menutup hidung kalian, kemudian mengucapkan bunyi P. Ini saya praktikkan ya. Yang pertama yang saya sebutkan adalah bunyi P, dan saya menutup hidung saya. P, biasa saja. Karena apa? Karena P tidak membutuhkan sebuah dengungan. Nah, sekarang yang B. Yang B saya praktikkan, saya tutup dulu hidung saya, kemudian saya ucapkan bunyi B. B. Oke, terlihat. Terlihat atau maaf, terdengar bahwa suara saya agak bindeng. Itulah yang kita rasakan ketika kita sedang flu. Hidung kita tersumbat, maka dengungannya terhambat dari hidung. Sehingga agak bindeng. Nah, ketika ada bunyi yang bindeng, berarti bunyi tersebut membutuhkan dengungan. Dan bunyi tersebut disebut dengan bunyi nasal atau bunyi bersuara. Oke, T juga sama. T dihambat di lidah, ya lidah dan bagian langit-langit. T itu bisa di gigi, bisa di alveolar, bisa di gusi. T ya. T. Nah, jadi dihambat dulu T tidak ada desisan ya. Kemudian D juga sama, D. Dia di alveolar D. Kemudian K itu di velar, K dihambat dulu. Kemudian G sama dengan K dihambat sama-sama di velar juga. Bedanya apa? Bedanya seperti B dan P, yaitu ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. G bersuara, K tidak bersuara. Oke. Inilah yang disebut dengan bunyi hambat atau bunyi plosif. Kita lanjutkan ke macam-macam bunyi yang lain. Bunyi yang kedua adalah bunyi desis atau aplikatif. Kurang lebih posisinya seperti ini. Didesiskan, gigi seakan-akan rapat. Bisa rapat sekali, bisa tidak begitu rapat. S misalnya gitu ya. S, F, W, Z, Sh, X. Nah, ini bunyi-bunyi desis semua ya. Nah, itu desis. Z, Sh, X. Nah, itu desis. Artinya ada proses gesekan antara udara dan artikulator yang memang sudah disusun sedemikian rupa, diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di antaranya adalah huruf F, P, F dan P itu bunyinya beda ya, jangan sampai sama ya. Kalau sama, maka apa bedanya F dan P? P itu desisnya lebih ringan, tapi kalau F desisannya lebih tajam. Ini lebih tumpul, ini lebih tajam. F misalnya fajar, kalau P variabel, nah itu tidak terlalu desis ya. Kemudian S jelas desis, kemudian Z jelas desis, SY pun desis, dan X pun desisnya tajam juga. Oke, ini adalah desis atau frikatif namanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian adalah bunyi hambat, kemudian didesiskan. Dihambat dulu, kemudian didesiskan. Ini dipadukan nih, ya perpaduan. Nah, nama ini disebut dengan aplikatif. Tadi kan aplikatif itu desis ya, ini ya mungkin hambatnya ya. Tadi ada plosif. Nah, hambat desis, hambat plus desis. Apa saja huruf yang dapat dihasilkan? Ya ini, huruf C dan huruf J. C dihambat dulu tuh. Nah kan, kemudian C dikeluarin. Nah, C juga ada desisan tuh. C, desisan walaupun tidak terlalu tajam. Ya. Kalau C, nah pasti ada desisan sedikit. Ada desisan walaupun tidak terlalu tajam. J juga ada desisan. Setelah dihambat sebelumnya. Jadi dihambat dulu baru didesiskan. Dua huruf yaitu C dan J. Lanjut lagi. Oh ya, jangan lupa namanya adalah aplikatif. Selanjutnya adalah bunyi gitar. Bunyi ini disebut juga dengan bunyi trill. Nah, ini mungkin tidak semua orang dapat menggetarkan lidahnya secara sempurna. Bukan berarti ada kelainan, tapi memang belum berfungsi dengan sempurna.
R gitu ya. Kalau yang bisa mengucapkan secara sempurna, maka R itu akan memiliki getaran yang panjang, R. Nah, ini saya pendek getarannya ya, bisa bergetar tapi pendek. Ada yang betul-betul cadel sama sekali, tidak bisa mengucapkan R menjadi R, ya gitu ya. Ada yang justru L, nah ini anak kecil biasanya. Nah, yang R-nya panjang itu getarannya sempurna. Ya, oke, lanjut. Ini disebut dengan trill. Bunyi selanjutnya adalah bunyi lateral atau sampingan. Nah, kurang lebih begini nih, kurang lebih ya. Jadi udara keluar dari samping nih. L L udara dari samping, nggak ada yang dari sini nih. Ini rapat sebetulnya, rapat L L oke, rapat ya. Rapat ini posisinya di belakang gigi sebetulnya, di belakang gigi atau di belakang gusi. Nah, udara keluar dari sini itulah yang disebut dengan lateral atau sampingan. Bunyi bunyi ini disebut dengan L. Oke, lanjut lagi. Kemudian adalah bunyi dengung atau bunyi nasal. Bunyi dengung itu adalah bunyi yang diucapkan dengan cara menutup mulut. Jadi udara keluar full penuh dari hidung. Nah, ini disebut dengan bunyi nasal. Apa saja? M, tuh mingkem kita ya. Kemudian N, loh, N kan nggak mingkem N. Tapi tetap sebetulnya lidah sudah berpaduan dengan gusi bagian belakang atas menutup udara keluar dari mulut. L N maaf N tuh ini N kemudian saya menutup mulut saya nih. N tetap bunyi ya karena udara keluar dari hidung. Lanjut lagi N juga sama, bedanya N posisinya itu ada di palatal. Lidah kita ada di palatal. Kemudian eng itu yang menutup adalah velarnya. Eng lidah bukan lidah ya, langit-langit bagian lunaknya bagian belakang sana. Oke, ini adalah bunyi dengung atau bunyi nasal. Oke, silakan kalian membuktikan apakah benar bunyi-bunyi tersebut dihasilkan oleh proses-proses yang tadi saya sampaikan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.